ke surga, orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka berdoa menunggu penggenapan akan janji Tuhan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka berlutut. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada orang-orang percaya. Roh Kudus memenuhi mereka dan membuat mereka berbicara dalam berbagai bahasa. Api ini tidak membakar kita. Apakah kamu mendengarnya? Ya, aku mengerti mereka meskipun aku tidak pernah berbicara bahasa mereka. Ya, dan aku juga paham dengan bahasa mereka. Ini pasti tadi yang dibicarakan aku sahabat. Sementara itu, di luar banyak orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul. Mereka mendengar dan menjadi takjub. Bagaimana mereka bisa berbicara dalam bahasa kita? Mereka mengira orang-orang itu sedang mabuk anggur manis. Lalu tangislah Petrus dan berkatalah dia, Hai kalian semua, ketahuilah dan cakaplah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mampu seperti yang kamu sangka. Apa yang kalian lihat ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang yang percaya. Percaya anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan anak muda akan mendapatkan penglihatan, dan orang tua akan bermimpi. Siapa saja yang percaya kepadaku akan mendapatkan keselamatan. Kemudian Petrus terus bercerita tentang Tuhan Yesus dengan penuh keberanian. Bertobatlah, dosamu akan diampuni, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Mendengar itu, lebih dari 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Di momen itu, gereja lahir untuk pertama kalinya. Roh Kudus beri kuasa kepada orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal luar biasa, seperti berbicara dengan berani, mengasihi dan mengampuni. Dan tahukah kamu, Roh Kudus yang sama masih bekerja sampai hari ini. Saat kamu takut, Roh Kudus memberi keberanian. Saat kamu tersesat, Roh Kudus memberimu arah. Saat kamu tidak tahu berkata apa, Roh Kudus memberimu kata-kata. Roh Kudus selalu ada untukmu. Dia adalah penolong.